Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak jamaah salat subuh di Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Selawat dan salam marilah selalu kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini yang semestinya jadwal beliau Ustaz Su'ali sudah kami sampaikan bahwasanya beliau sedang ada uzur. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang fikih zakat. Belajar tentang fikih ini memang sesuatu yang tidak atau belum tentu semua orang itu sabar. Mengapa? Karena di dalamnya tidak hanya cukup belajar A, kemudian terus B, tapi C. Tapi di sana habis A, kemudian ada A besar, A kecil, A plus, Amin, dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang saat kita belajar itu, ini fungsinya apa gitu, manfaatnya apa. Akan tapi kalau orang itu memahami semua kaidah fikih, di situ ada usul fikih, ada qawaid fikih, kemudian ada hal-hal yang lain, maka pada saatnya tidak ada yang bisa menyelesaikan atau tidak ada yang bisa memberikan jawaban kecuali ahli fikih. Maka sering dikatakan tidaklah orang itu termasuk faqih, yaitu ahli fikih, kalau dia itu tidak bijaksana. Jadi ciri ahli fikih itu bijaksana, orang angger gitu. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran ya. Kesabaran dalam menuntut ilmu, salah satunya adalah fikih ini. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan tentang fikih, yaitu tentang zakat, utamanya tentang kriteria para mustahik zakat, ada satu pertanyaan kepada saya terkait dengan permasalahan yang sedang sensitif ini, yaitu tentang permasalahan masalah kepemimpinan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Qur'an dan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu
awalnya itu sudah mencakup semua permasalahan, ya, sudah menjawab semua permasalahan. Ketika umat Islam itu lalai menjadikan Al-Quran sekedar untuk bacaan, tidak mempelajarinya, maka ketika ada masalah dia akan bingung. Sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran, surah ayat 118, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil bitonah, ya. Bitonah itu kalau arti secara umum itu adalah orang-orang kepercayaan, orang-orang yang kita percayai dalam segala hal. Ada juga ahli tafsir mengatakan sebagai pemimpin, ada juga mengatakan sebagai orang yang teman akrab dekat. Allah mengatakan jangan kamu mengambil teman kepercayaan min dunikum, selain daripada kamu, yaitu orang-orang Islam. La ya'lunakum khobala, artinya la ya'lunakum khobal adalah mereka itu akan selalu menyusahkan kamu, ya. Wadu ma'anitum, mereka juga akan mengharapkan kehancuranmu. Jadi orang-orang selain orang muslim itu, kalau kita percaya kepada Al-Quran, mereka akan selalu berusaha menghancurkan kita, menghancurkan agama kita. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak percaya. Kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada Injil, pada Zabur, Taurat, mereka tidak percaya. Ini perbedaan-perbedaan inti, dan mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari ini semua. Allah melanjutkan, qad badatil baghdha'u min afwahihim, ya. Apa yang Allah sifati tentang mereka, selalu akan menyusahkan kita, selalu ingin menghancurkan kita. Itu Allah katakan qad badatil baghdha'u min afwahihim. Itu sudah muncul dari apa? Lesan-lesan mereka, ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang keluar dari lesan-lesan orang selain mukmin muslim itu adalah bentuk kebencian, permusuhan kepada kita. Itu kalau kita percaya. Maka begitu ada orang Islam sedikit melakukan kesalahan yang bukan fatal, tapi hanya rodo aneh, itu selalu digoreng, dipermasalahkan, dibahas di semua media berhari-hari dan sebagainya. Dan biasanya ini kalau kita perhatikan, setiap mau Ramadan atau setiap Ramadan, permasalahan yang sering digoreng masalah apa, Pak? Apa, Pak? Setiap mau Ramadan atau setiap pas Ramadan, masalah yang selalu digoreng dan selalu diungkit berhari-hari dan dicari orang-orang yang berakting luar biasa tentang apa? Tentang hukum makan di siang hari bulan Ramadan. Kalau yang perhatikan, sampai dulu ada yang berperan orang yang dizolimi, ya, buka warung, kemudian ada yang maksa nutup, kemudian terus dia mendapatkan santunan gara-gara buka warung, merasa dagangannya dan sebagainya. Ini termasuk salah satu bentuk bagaimana fokus umat Islam terhadap ajarannya itu berkurang. Jadi biasanya menjelang atas selama Ramadan, yang selalu dipermasalahkan, digoreng, diangkat untuk merusak atau untuk melemahkan semangat dan keikhlasan beribadah puasa kita adalah hukum makan siang hari di bulan Ramadan. Ujungnya apa? Ujungnya sehingga membolehkan semua warung itu biarlah buka, hak asasi manusia. Jadi kalau dulu zaman saya kecil di jalan itu tidak ada orang buka warung, Pak. Paling yang kelihatan hanya kaki-kakinya aja. Warung ditutupi rapat, sing ketok mung kakinya.
Hari ini naudzubillah, luar biasa. Dan akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang lemah imannya itu melihat apa? Warung irung pada buka, akhirnya ya yang hatinya itu tidak kuat, ya kayak tadi itu kan ayat yang dibaca oleh imam, ya, istrinya Nabi Lot itu kan nabi, tapi karena dia perkumpulannya dengan orang-orang yang punya kebiasaan yang tidak baik, akhirnya apa? Akhirnya ya ikut seperti itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang keluar dari lisan mereka itu sudah menunjukkan bagaimana mereka itu ingin menghancurkan agama kita. Kata Allah, wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang dalam hati mereka lebih besar lagi. Ya, dan apa yang ada dalam hati mereka lebih besar lagi. Qad bayyannal ayati, ya, ini ayat-ayat ini sudah kami terangkan, kami jelaskan, ya. In kuntum ta'qilun, kalau kamu itu termasuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Kalau kita tidak mau mengambil pelajaran ini, ya berarti kita termasuk orang yang tidak berakal. Jadi para ahli tafsir mengatakan Allah menutup in kuntum ta'qilun itu kalau kita menggunakan akal kita dengan mempercayai apa yang Allah katakan. Tapi kalau kita tidak percaya, ya selamanya kita akan bingung. Selamanya kita akan bingung. Namun juga kita perlu hati-hati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kepada siapapun, kepada manusia biasa, kepada pemimpin, itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada orang yang wis pokoknya semua yang tidak sesuai dengan keinginannya harus dicegah, harus dihancurkan, dihilangkan. Tujuannya apa? Hanya untuk menciptakan kekacauan. Nah, ini tentu diwakili oleh orang-orang yang khawarij. Pokoknya semua kebijakan pemimpin, semua kebijakan apapun semua tidak ada yang benar, semua harus disalahkan. Nah, ini juga perlu kita hati-hati. Namun juga ada orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, alasannya supaya tidak timbul permasalahan, marake ribut, marake lebih besar, lebih kacau lagi. Nah, ini biasanya orang-orang murjiah, ya. Dia ingin berlindung dari ketidakmampuannya, ketidakberaniannya, ya, dengan alasan supaya tidak timbul permasalahan. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini yang lebih tepat. Jadi ada kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang perlu kita pelajari. Oleh karena itu, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang penuh fitnah ini kita tentunya harus berhati-hati. Jangan mudah memberikan statement, jangan mudah memberikan sikap kecuali sudah betul-betul valid, sudah betul-betul tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar, atau fitnah yang lebih besar itu bisa berarti kehancurannya umat Islam semakin besar. Jadi fitnah yang lebih besar bisa bermakna jangan-jangan ini masalah isi cilik, tapi gandeng karena digoreng sedemikian rupa akhirnya menjadi kacau dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu kembali kepada Al-Qur'an, ya. Kembali kepada Al-Qur'an, kita pelajari, kita tadaburi maknanya sehingga kita tidak menjadi bingung. Baik permasalahan ketaatan kepada orang tua, ketaatan suami kepada orang tuanya, ketaatan istri kepada suaminya, ketaatan kita sebagai rakyat kepada pemimpinnya, itu semuanya sudah ada disebutkan oleh agama kita. Hanya saja karena kita tidak mempelajarinya dengan betul, dengan teliti, sehingga kadang-kadang banyak hal-hal yang sering kita lalai sehingga kita lupa kembali kepada ajaran agama kita. Kemudian faedah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini menjelang Ramadan ya. Salah seorang ulama kita mengatakan, kapankah waktu yang paling baik untuk membaca Al-Qur'an dan kapankah waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya beliau mengatakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada ibadah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali apa yang Allah wajibkan. Jadi kalau sholat tahajud dengan sholat wajib, penting mana Pak? Penting sholat wajib. Sholat duha dengan sholat zuhur, penting sholat zuhur. Nah, dari hadis ini para ulama itu mengatakan dalam rangka menyambut Ramadan ini, maka waktu yang paling baik membaca Al-Quran adalah kapan? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat, utamanya sholat wajib, sholat tarawih dan lain sebagainya. Beliau menyoroti begini, kadang ada orang ketika imamnya itu sholatnya agak lama baca suratnya, nesu artinya grundel, ngerti kene wong tua kok salate suwe men yang dibaca, ora ketang sikil keju. Tapi setelah salat beliau duduk membaca Quran berlembar-lembar, bahkan berjuz-juz. Ini menurut beliau dari hadis ini tidak tepat. Tidak tepat. Maka yang tepat apa? Mulai sekarang kita menata hati kita sebagai makmum. Sing imam usane imam ya. Sebagai makmum nih kita tata, engkau nek imame iki macane suwi nek enak suratnya oke Pak, suwi suratnya kurang enak ya susah juga Pak. Lah itu urusan lain Pak ya, urusan lain. Intinya kita sebagai makmum memasuki bulan Ramadan ini harus mulai noto berdoa, ya Allah tenangkanlah hatiku ketika menjadi makmum. Mbah bacaane imam ki suwe apa ora, sing penting kita berdoa dulu. Mengapa? Karena saat itulah yang terbaik kita membaca Al-Quran maupun mendengarkan Al-Quran. Ini. Begitu juga kita kalau sholat. Sholat sendirian, ya bacaannya harus lebih panjang. Jangan sholatnya itu 2 menit, baru itu ngaji 1 jam. Ini kurang tepat. Oh Pak, ora apa loh, njuk piye. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kekhususan Pak. Para ulama membolehkan kalau kita sholat itu sambil megang mushaf kita terbaca. Ya ora khusyuk Pak, lah pun orang nyekel Quran khusyuk. Belum tentu juga. Akan tetapi dengan cara ini insya Allah Allah akan menumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran. Maka fenomena yang kadang-kadang itu kita rada bingung, orang ketika sholat jenazah itu sholatnya nggak nyampe 5 menit padahal isinya doa semua, tapi setelah sholat jenazah doanya lama sekali. Ini kan juga padahal Allah sudah mengatakan sholatkanlah dan doakanlah saudaramu dalam sholat. Padahal kan kalau kita lihat takbir ketiga dan keempat itu isinya semuanya doa semua. Tapi sering yang kita tahu doa yang dibaca itu sangat pendek, cepat, tapi setelah itu doanya panjang sekali. Ini menurut para ulama kita baik mazhab manapun ini tidak sesuai dengan sunnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan ini ya, mari kita munculkan dalam hati kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita kepada Al-Qur'an. Yang punya hafalan berapa juz pun 1, 2, 3 atau punya juz 30, Ramadanlah saatnya untuk mengulang mumurojaah, bukan sambil duduk Pak, tapi sambil sholat. Kadang saya pernah tanya sama teman Pak,
Sholatmu suwemen toh, setengah jam gak rukuk. Jawabannya apa? Aku lali. Jadi dia pas habis Fatihah itu membaca surat Ali Imran atau An-Nisa itu lupa. Tapi dia gak mau rukuk, dia diulang-ulang terus, ora ketemu akhirnya suwi dia terus rukuk seperti itu. Itu enggak apa-apa, Pak. Itu enggak apa-apa. Jadi kata ulama kita itu bukti seseorang itu bersahabat dengan Al-Qur'an apa? Saat dia sulit dengan Al-Qur'an, ngapalke ora apal-apal, ngaji ora iso-iso, maca ki ya ora angel banget, tapi dia tetap sabar, itu namanya sahabat. Sebagaimana seorang suami menghadapi istrinya, masak mie keliru tambahi garam, masak kopi buat kopi tambahi garam dan sebagainya, tapi dia sabar, berarti namanya bukti apa? Kecintaan. Sama kita dengan Al-Qur'an, sesulit apapun kondisi kita dengan Al-Qur'an, kita sabar sambil berdoa, maka itulah bukti kita itu betul-betul bersahabat dengan Al-Qur'an. Maka saya usul nih Pak Yed, Ketua Takmir, jadi nanti selama mulai menjelang Ramadan sampai Ramadan, jadi ada halakoh Quran lah, ada halakoh Quran di sini, ada ahli korek kita, ada Ustadz Hafid, ada lain sebagainya. Jadi kita nggak usah malu. Kalau nggak bisa ngaji ya kita belajar ngaji. Kalau nggak bisa apa ya kita belajar mulai menghafal seperti itu. Karena Al-Quran itu menentukan banyak sekali hal kepada kita, memberi syafaat nanti di kuburan, ya kan? Dalam hadis kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah, orang ini dulu waktu hidupnya malam harinya itu tidak tidur demi membaca saya. Maksudnya apa? Sholat, Pak. Jadi ndek malam itu tidak tidur tapi banyak membaca Al-Quran. Bukan berarti bangun jam 1 terus ngaji 10 juz, enggak. Maksudnya adalah malam hari dia sholat, kemudian bacaan Al-Qur'annya diperpanjang. Kemudian maka akhirnya dia di kuburan nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepadanya. Terus hadis juga mengatakan orang yang suka membaca Al-Qur'an nanti kedudukannya di surganya itu sebanding dengan seberapa banyak bacaan atau Al-Qur'an yang dia hafalkan. Nek kita hafalnya hanya Qul a'udzu birabbin nas, berarti derajatnya 1. Lantai 1 maksudnya, Pak. Tapi kalau sampai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil, masih terus dia akan naik tangga terus. Sampai berapapun yang kita hafal, itulah yang akan menentukan derajat kita. Dan masih banyak sekali hal-hal terkait Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu, intinya ini Ramadan sudah 2 bulan lagi, 2 bulan lagi kurang lebih ya. Nanti kita tentu, tadi saya sampaikan, kita akan menghadapi isu-isu yang sering muncul tentang hukum orang makan di siang hari bulan Ramadan. Itu pasti. Kalau tidak mesti nanti ada yang lain. Maka kita juga harus sudah mulai menyiapkan diri kita. Engko nek imame macane suwi-suwi, ya ampun gremeng, nggih. Ampun gremeng. Ampun gremeng. Tapi juga imamnya juga harus bijak. Ya, harus bijak. Ngerti bar bukone enak-enak, wetenge wareg, macane adalah suwi-suwi. Akhirnya do ngantuk ya betul. Akhirnya juga intinya ya harus bijak lah, harus bijak. Kapan delok isik ketoke nek perlu ditanya, siap 1 juz Bapak Ibu? Nah, siap, 1 juz tidak apa-apa. Jadi Ramadan kita buat supaya sebahagia mungkin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, faedah yang kedua dari pelajaran yang kita dapatkan adalah nek sholatnya itu sholat sirri, zuhur dan asar. Itu kan bacaan imam tidak kedengaran. Ini nasihat ahli fikih itu jangan terlalu lama kalau makmumnya itu biasa-biasa. Mengapa? Kalau imamnya bacanya surat Al-Baqarah kan nggak kedengaran, makmumnya bisa berhalusinasi, Pak, kemana-mana, Pak. Makmumnya bisa berhalusinasi. Beda kalau sholat jahar, ada yang didengarkan, suaranya yang bagus,
makhrajnya yang tepat, bacaannya yang baik dan sebagainya. Tapi kalau sholat sir, zuhur, asar, bacanya apa? Surat-surat panjang, mungkin At-Taubah misalnya, itu kan panjang. Wah, makmumnya ya assalamualaikum dhisik, Pak. Bodoh. Jadi selama Ramadan kita harus menjaga hati makmum kita. Nah, itu beberapa faedah terkait dengan bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang zakat. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita sampaikan bahwasanya dalam buku himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ini disebutkan bahwasanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, yang sering menjadi permasalahan di antara kita adalah apakah 8 itu semuanya harus tercover semua atau tidak. Kemarin kita informasikan bahwasanya dalam mazhab Syafi'i sebagaimana yang diringkas oleh Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, ini adalah mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya baik zakat fitrah maupun zakat mal itu diwajibkan mencakup semua asnaf. Jadi kalau selama ini misalnya kita mendengar zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, ya betul. Tapi kalau ada orang yang berpendapat zakat fitrah juga untuk selain fakir miskin, ini termaktub dalam mazhab Syafi'i. Apakah ini salah? Tidak, Pak. Tidak. Mengapa? Karena Imam Asy-Syafi'i dan para ulama yang lainnya ini termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori mustahid mutlak. Artinya apa? Boleh beristihad. Seandainya betul, maka dia mendapatkan 2 pahala. Seandainya salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Nah, kita bisa mengetahui tepat dan tidak tepat adalah ketika kita komparasikan dengan pendapat-pendapat yang lain. Inilah tadi yang saya katakan namanya kita harus mulai sabar dalam belajar. Maka kalau kata Pak Yed, nek nuruti fikih ra ono bare, ya betul enggak ada bare. Sing iki ngomong ini, termasuk masalah Jumat, Pak. Kemarin ada pembahasan menjadikan musola kampung itu sebagai tempat Jumatan. Orang yang berpendapat Syafi'iyah yang selama ini mengatakan Jumat itu tidak sah kecuali 40. Itu ketika kita tanya dalilnya, dia mengatakan tidak ada. Dalilnya itu memang dia bilang begini, ilmunya itu memang ya boleh 2, boleh 3, minimal 2, 1 khotib, 1 makmum. Tapi hati iki ora pas no. Jadi secara umum dia mengakui bahwasanya 40 itu adalah untuk kemantepan hati. Tapi kalau ada orang yang mau sholat Jumat dengan 2 orang, dia meskipun dia mengatakan tidak sah menurut dia, tapi dia tidak mau membubarkan. Ini suatu kemajuan. Ini kemarin kita diskusikan seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesadaran untuk memisahkan ini masalah syariah, ini masalah fikih itu harus kita tanamkan. Termasuk yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Bahwasanya hukum mengirimkan bacaan Al-Quran pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal itu antara mazhab Syafi'iyah dengan Hanabilah itu berbeda. Yang selama ini mengaku Syafi'i ternyata malah melakukan sebaliknya. Yang selama ini mengaku Hanabilah ternyata malah melakukan sebaliknya. Nah, ini yang harus kita selalu selalu kita kedepankan. Akan tetapi cara. Kalau zaman dahulu itu kan tidak ada orang yang membolehkan mazhab Hanabilah yang membolehkan mengirimkan bacaan pahala Al-Quran kepada orang yang meninggal, membuat acara, itu tidak pernah ada. Dia hanya misalnya seorang anak duduk habis sholat membaca Al-Quran, kemudian
Allahumma sil hada sahabat hadal qiraah ila abi, ya, begitu aja. Tidak perlu harus mengadakan acara seremonial dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang membolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran. Begitu juga masalah zakat ini. Jadi nanti kalau ada orang yang membagi zakat fitrah kepada 8 asnaf, ya kita harus legowo. Tapi kita kalau punya lembaga melakukan hal yang lain, itu juga tidak masalah. Mengapa? Karena memang jumhur ulama baik Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah itu mengatakan bahasanya zakat itu tidak harus mencakup 8 asnaf. Misalnya lazis, kemarin kita katakan hanya memberikan zakat tidak ada asnaf mu'alaf, karena memang di Demak tidak ada. Tapi seandainya ada atau mungkin di terdekat ada, maka perlu juga untuk dialokasikan. Ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan tentang mengumumkan mencakup semua, apakah zakat itu 8 asnaf atau hanya skala prioritas, itu kita katakan mazhab Syafi'i mengatakan wajib semuanya. Maka kemarin juga di Basnas itu ada masalah kayak kok zakat kok dikeke apa jenengane kanggo beasiswa sing tidak menuntut ilmu syar'i, maksudnya ora ilmu ngaji tapi ilmu-ilmu umum, apakah sudah mencakup semuanya? Nah, itu wajar karena memang dia pola pikirnya yang dibaca dalam mazhab Syafi'i. Tidak apa-apa, kita tidak perlu marah, nah, kita biasa saja. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya adalah tentang kriteria fuqara dan masakin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Para ahli nahwu mengatakan kata-kata sesungguhnya zakat ini hanya untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Lam dalam yang dimasukkan dalam kalimat fakir dan miskin adalah untuk kepemilikan. Artinya apa? Tidak boleh diminta kembali. Harus betul dimiliki. Nah, selama ini kita mendengar bahwasanya yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai pendapatan, atau pendapatannya lebih kecil daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 10.000, pendapatannya hanya 3.000. Ini yang selama ini kita pelajari masuk kategori fakir. Nah, perkembangan dunia, perkembangan permasalahannya sangat berkembang. Orang-orang yang nyun sewu sudah lanjut usia, tidak mempunyai penghasilan, tidak mempunyai keluarga, rumahnya, ini kan termasuk orang-orang yang lebih fakir. Wis ora duwe gawean, ora ana sing ngrumati dan lain sebagainya, maka orang-orang seperti ini layak untuk mendapatkan zakat yang bukan hanya uang, tapi juga sembako. Maka di Lahyismu ada istilah namanya zakat konsumtif. Kalau semua orang itu harus diberdayakan, tidak bisa, Pak. Orang sudah tidak punya pikiran, wis meh mikir apa kerja ra iso kok dikei kon wis berarti ora layak, nanti ndak uangnya habis, tidak. Maka di Lahyismu ini ada dua, Pak. Ada orang yang masih bisa bekerja, kita bantu dengan modal, tapi kalau orang yang sudah tidak bisa bekerja sama sekali, kita kasih zakat konsumtif. Nah, dalam mazhab Syafi'i, standar ukuran zakat yang wajib diberikan kepada orang yang membutuhkan fakir miskin itu harusnya mencukupi selama setahun, Pak. Mencukupi selama setahun. Nah, karena yang didapatkan oleh Lahyismu itu tidak cukup, maka tidak mungkin hanya diberikan kepada satu orang. Maka Bapak Ibu nanti kalau
nyai zakat tok mung beras 15 kilo, minyak, gula niki ya nggo pirang dina anake 10. Ya, mohon maaf, inilah yang kebijakan laismu. Jadi bukan berarti kita menyalahi apa yang menjadi pendapat daripada mazhab Syafi'i. Tapi juga ada pendapat lain yang menggunakan skala prioritas. Jadi artinya apa? Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang penerima itu 10, ya bagaimana supaya semuanya 10 itu bisa tercover meskipun tidak harus terpenuhi secara total. Maka dalam kaidah fikih itu ada begini, Pak. Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak mungkin didapat semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Ibaratnya rentok ji rentok kabeh, jangan begitu. Mati ji mati kabeh, jangan seperti itu. Ini tidak bijak. Karena menyalahi kaidah fikih, sesuatu yang tidak mungkin didapatkan semua, ya jangan ditinggalkan semua. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi antara kategori fakir dan miskin ini adalah sesuatu yang selalu akan berubah. Zaman saya kecil dulu, orang punya motor itu jarang sekali. Maka hari ini kalau lahismu mau mensurvei, wah rumahnya ono motore, berarti ora layak. Ya jangan dulu. Jangan dulu. Jadi dilihat standar. Hari ini motor itu sesuatu yang apa? Saiki kadang-kadang orang itu motor itu merupakan kebutuhan pokok, Pak. Melaku dari alun-alun sampai misalnya Semarang ya iso ketabrak ambek mobil, ambek motor, semuanya pakai motor, motornya banter-banteran. Pemenang nek Jampi itu wae wong kerja direwangi sampai golek kreditan utang-utang. Mengapa? Karena hari ini transportasi itu merupakan sesuatu yang inti. Maka standar mustahik yang masuk kategori fakir dan miskin ini tentu akan berkembang. Maka disinilah diperlukan bagaimana seorang amil itu mempunyai kepiawaian, mempunyai kapabilitas, mempunyai kompetensi yang sangat penting. Maka di sini Imam Abu Zuhaili mengatakan seorang amil termasuk asnaf yang ketiga, Pak. Lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha. Jadi amil ini menempati sesuatu yang sangat penting. Dia lebih awal daripada mu'allaf, lebih awal daripada gharim, fisabilillah sebagainya. Artinya apa? Amil ini harus mempunyai kompetensi. Maka di laismu ini selalu ada upgrade kemampuan amil, upgrade SDM. Kalau yang tidak siap dan tidak mau, maka ya digusur gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut informasi dari manajer kita Pak Lili, wilayah ini betul-betul ingin menggarap amil ini yang sesuai syar'i dan sesuai dengan akuntabilitasnya. Jadi amil-amil selalu di-upgrade, diverifikasi kalau nggak layak diberi pilihan belajar atau out. Harus begitu. Mengapa? Karena tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Abu Zuhaili mengatakan keberhakan amil untuk mendapatkan hak ya, dari asnaf. Kalau 100% asnafnya ada berapa, Pak? Ada 8. 100 bagi 8 berarti kurang lebih satu asnaf mendapatkan 12, sekian kira. 12, berapa lah begitu. Nah, dari nilai 12% nilai zakat yang diterima menjadi hak amil, maka di sini Imam Abu Zuhaili mengatakan dia harus mempunyai keahlian satu, keahlian untuk menyadarkan orang yang tidak mau berzakat, mempunyai keahlian untuk mengumpulkan, mempunyai keahlian untuk menghitung, mempunyai keahlian untuk menyimpan, mempunyai keahlian untuk mengembangkan, dikembangkan, Pak. Jadi zakat tidak hanya berhenti, dikembangkan.
Nah, kalau dulu namanya Baitul Mal. Baitul Mal ini tidak hanya menerima zakat, tapi menerima zakat, menerima infak, menerima wakaf, dan bahkan menerima ghanimah. Sekarang nggak ada ghanimah, Pak. Kalau sekali-kali kita bicara ghanimah, masuk kategori teroris. Ya. Oke. Jadi hari ini jangan sekali-kali bicara ghanimah. Bicara ghanimah nanti kita masuk kategori pasal teroris. Ya, jadi kita tidak usah masuk lajis, jangan sampai menerima ghanimah. Iya. Karena di samping begitu juga Pak, ada kelompok-kelompok yang memang memanfaatkan, memahami karena dia terlalu semangat, memahami pokoknya harta selain miliknya orang Islam berarti halal, masuk kategori fai'. Fai' itu dalam ilmu agama itu harta yang didapatkan dari orang selain Islam tanpa perang, maka dicolongi, dijambreti, dirampokin. Ini tidak betul juga, tidak tepat. Jadi tidak tepat. Maka lajismu Pak Lili tidak usah menerima ini Pak fai', tidak usah diterima, balik ke wae di masalah marke. Maka cukup zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, wakaf ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit melebar ya. Di beberapa negara Arab itu kenapa sampai bisa memberikan beasiswa kepada para pelajarnya ribuan, itu karena wakaf dikembangkan Pak. Jadi modelnya begini, misalnya Pak Asep punya pom bensin Katon Sari, itu punya Pak Asep misalnya, ada berapa selang, berapa lima pompa. Maka pompa ini yang satu ini yang paling ramai yaitu Pertalite misalnya, ini hasilnya saya wakafkan untuk operasional Masjid Darussalam misalnya, untuk membiayai anak-anak yatim yang sekolah di Darussalam misalnya, selama berapa tahun? 5 tahun misalnya. Ini tidak apa-apa Pak. Jadi pengembangan terbaru itu ada namanya wakaf berjangka. Misalnya punya pasar misalnya, punya pasar 2, penjualan dari bahan ini hasilnya saya wakafkan. Jadi wakaf hari ini tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang nyah barangku tak kayak kamu wes. Tapi bisa sekarang mulai dikembangkan bahwasanya saya punya sawah 10 hektar, yang 1 hektar hasilnya untuk masjid selama 10 tahun. Ini hasil ijtihad ulama. Ijtihad ini dasarnya apa Pak? Dasarnya dari bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah kepada para sahabatnya. Siapa yang mau mewakafkan hartanya, siapa yang mau ini, maka nanti dia akan mudah masuk surga, cepat, ora kesuwen hisabe dan sebagainya. Nah kemudian ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mempunyai, ini sahabat Umar, saya mempunyai pohon, kebun kurma di sini, saya wakafkan untuk kepentingan dakwah, untuk agama. Maka oleh Nabi Muhammad SAW dijawab, ambillah kembali hartamu, tapi wakafkanlah dengan cara apa? Garapen kebun itu masih menjadi milikmu, tapi hasilnya itu nanti bisa kamu serahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini permasalahan kita umat Islam kan banyak sekali. Maka kalau kita pingin supaya semuanya dapat, itu ya tidak masalah. Misalnya seorang yang punya keahlian
misalnya entah apapun, seorang dokter atau seorang insinyur atau seorang apa, praktek saya, hasil praktek saya setiap hari Senin misalnya, hasilnya saya wakafkan, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Atau punya toko kelontong, setiap hasil ini badi Pak, bukan omset gitu. Badi nih bukan omsetnya. Dodolan modalnya 10.000, intuke 10.000 diwakaf kabeh, engko iso mubeng meneh. Hasil atau untung dari jualan saya di hari ini maka akan saya wakafkan. Ini termasuk perluasan daripada masalah makna wakaf. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya informasikan bahwasanya perkembangan permasalahan perekonomian wakaf zakat itu sangat dinamis. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin supaya tidak kaget. No wakaf kok model ngono. Ngertiku wakaf ya wis meh mati wis engko. Ini sudah dibahas di beberapa nadwah atau lembaga-lembaga konsultasi agama Islam tingkat internasional. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang mau seperti itu tidak apa-apa, ya, boleh. Layismu insyaallah siap. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu daripada kompetensi seorang amil yang harus dimiliki. Kalau amil tidak mau belajar, tidak mau seperti ini, maka dia harus diverifikasi ulang dan disuruh belajar lagi seperti itu. Maka dia layak mendapatkan bagian yang sedemikian rupa karena begitu berat konsekuensinya dunia dan akhirat. Tidak boleh bermain-main. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini Imam Abu Zuhaili mengatakan meskipun seorang amil itu kaya, seorang amil itu sudah mempunyai penghasilan, tapi karena dia melakukan tugas sebagai amil ini, maka dia layak mendapatkan nisbahnya itu. Nah, di antaranya tujuannya apa? Supaya hatinya tidak tercemar. Artinya apa? Sing jenenge setan Bapak Ibu itu kan berjalan di tubuh manusia berdasarkan darah, aliran darah. Lah, yang namanya orang kan bukan malaikat. Malaikat tidak butuh uang, manusia masih butuh uang. Bendino nyekeli duit, bendino membagikan duit, kok sepeser pun tidak ada yang masuk ke dia. Kebijakan pengurus amil ra'ento islahi ta'ala, maka ini sesuatu yang malah berpotensi membuat kerusakan. Maka atau misalnya Bapak Ibu yang punya mobil, iki mobilku tak wakafke kanggo operasional masjid misalnya selama setahun. Ini tidak apa-apa, boleh dengan akad tertentu misalnya apa seperti itu. Jadi jadi wakaf itu kan manfaatnya itu tidak kembali kepada pemiliknya, tapi manfaatnya kembali kepada siapa? Orang yang diberi wakaf itu. Makanya wakaf tidak boleh dijual, Pak. Nah, karena ini diantara kata istihad ulama. Mengapa sekarang membolehkan wakaf berjangka? Karena semakin hari kecintaan manusia kepada dunia dan harta semakin besar, maka menikon ngeculke omahe, kon ngeculke mobile iku angel, Pak. Maka akhirnya lah dibuat istihad adanya wakaf berjangka. Ini salah satu alasan istihadnya seperti itu. Mengapa? Karena kecintaan manusia kepada harta semakin besar. Enggak kayak dulu, Pak, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang mau ini, Abu Bakar, saya infakkan semua harta saya untuk Islam. Ditanya sama Rasulullah SAW, terus keluargamu untuk siapa yang nanggung keluargamu? Kata beliau, Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti manusia akhir zaman meskipun dia menginfakkan emas sebesar gunung, seberat gunung, tapi imannya tidak bisa menandingi imannya para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya hari ini, Pak, ini kita akui atau tidak,
ngetokke duit iki ora los, mesti pikir-pikir, dihitung-hitung. Nek tak tokke semene engko piye. Nah, itu harus diakui. Semuanya kita lah. Atau saya mungkin dengan nggak ada mungkin ya. Dengan nggak ada semuanya los itu. Nah, makanya para ulama kita mengambil istihad diperbolehkannya wakaf berjangka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, fakir, miskin dan amil ini 3 komponen yang berhak untuk mendapatkan bagian awal daripada zakat. Jadi jangan sampai nanti wah lah yeski duit zakatnya dienggo dhewe padahal isi ono orang-orang yang tidak bisa sekolah dan sebagainya. Hal-hal seperti itu harus kita jaga dan kita hindari. Tapi kita berhak menuntut amil kok glah-glah tak tahu ngerti apa-apa. Nah, ini juga tidak apa-apa. Supaya memancing menyemangati supaya seorang amil itu bekerja dengan sebaik mungkin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 5:55, insyaallah waktu syuruk sudah masuk. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.